Oke, selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Jadi, perkenalkan saya Iputu Wirayuda Bermananda sebagai moderator kali ini. Jadi, kami dari kelompok 5 dengan materi firewall dan proxy lanjutan, yang merupakan lanjutan materi dari kelompok 4. Jadi, langsung saja izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Oke, ini merupakan tim dari kelompok 5. Jadi perkenalkan, yang pertama ada Yoga dengan NIM 60 yang akan menjelaskan tentang konfigurasi firewall lanjutan. Selanjutnya ada Renza dengan NIM 58 akan menjelaskan tentang filtering mendalam dari firewall. Yang ketiga ada saya. Perkenalan, nama saya Nanda dengan NIM 59 akan menjelaskan tentang proxy lanjutan. Dan yang terakhir ada Sandika dengan NIM 62 yang akan menjelaskan tentang hubungan antara firewall dan juga proxy. Oke, langsung saja kita ke materi firewall dan proxy ini. Jadi, firewall dan proxy ini merupakan materi yang sangat penting bagi kita sebagai pengguna internet dan juga penyedia server yang dapat melindungi kita dari serangan cyber. Bayangkan internet itu seperti jalan raya yang super ramai dan rawan. Di sini, firewall yang tugasnya menjadi sapam galak di depan rumah kita yang bakal mengusir siapapun yang mencurigakan supaya tidak bisa masuk. Sementara itu, proxy menjadi asisten pribadi yang keluar buat belanja atau ambil data. Jadi, identitas atau alamat rumah kita nggak bakal ketahuan orang asing di luar sana. Jadi, intinya kedua itu, yaitu firewall dan proxy. Pertama, firewall itu menjaga pintu masuk agar nggak kebobolan, sedangkan proxy menjaga privasi agar kita biar bisa jalan-jalan di internet tanpa takut dan bisa tenang. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke presentasinya. Untuk materi pertama, konfigurasi firewall lanjutan akan dijelaskan oleh Yoga. Untuk Yoga, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Jadi, perkenalkan nama saya Singur Rahmadi Yoga Pratnya Putra atau biasa dipanggil Yoga. Nah, di sini saya akan membahas materi mengenai konfigurasi firewall lanjutan. Nah, kita samakan persepsi terlebih dahulu. Yang akan saya bahas ini merupakan skill atau fitur khusus dari firewall itu sendiri. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Yang pertama, kita mempunyai tugas yaitu memastikan internet nyala. Nah, selain memastikan internet nyala, kita juga harus memastikan jaringan itu aman, efisien, dan tidak pernah mati. Nah, disinilah peran dari konfigurasi firewall lanjutan. Lalu ada 3 pilar utama yang akan saya bahas, yaitu Network Address Translation atau disingkat NAT, Demilitarized Zone atau disingkat DMZ, dan High Availability. Oke, langsung saja yang pertama, yaitu adalah NAT. Nah, jadi teman-teman, coba bayangkan, sebuah kantor ini memiliki 100 karyawan. Apakah kita harus membeli 100 IP public yang mahal untuk mereka semua? Kan tentu saja tidak. Jadi, disinilah fungsi NAT atau NAT yang terintegrasi dengan firewall. Itu seperti seorang resepsionis kantor, di mana semua komputer dalam kantor bisa berinternetan keluar menggunakan satu IP public saja. Jadi, dunia luar itu tidak tahu alamat asli dari komputer pribadi kita. Yang mereka lihat itu hanya alamat dari si resepsionis atau firewall itu sendiri. Jadi, seperti komputer kita ini memiliki sebuah topeng. Jadi, kita menjadi lebih aman, itu tidak langsung diketahui alamat IP pribadi dari kita. Yang kedua itu ada demilitarized zone. Jadi, ini itu seperti sederhananya kita memiliki tamu asing. Nah, kita bagi dulu rumah kita jadi gerbang, teras, dan juga kamar tidur. Nah, apakah tamu yang kita miliki tadi akan kita langsung suruh ke kamar tidur? Kan tentu saja tidak. Melalui dari pintu kita terima dan suruh diam dulu di teras. Nah, di dalam jaringan DMZ ini adalah seperti teras kita. Nah, disinilah kita menaruh hal-hal server yang bisa diakses publik seperti web server dan juga email. Nah, kenapa dipisah? Karena supaya katakanlah ada hacker yang menyerang tiba-tiba. Mereka akan terjebak di dalam DMZ yang telah kita buat, yaitu dia akan terjebak di teras.
Nah, mereka ini tidak bisa masuk ke internal kita atau ke kamar tidur, internal network, tempat database seperti yang penting-penting itu karena telah diisolasi menggunakan keamanan yang lebih lanjut dari demilitarized zone. Nah, jadi ini itu seperti ada dua pilar yang mempertahankan ya, zona internal kita. Oke, kita lanjut ke konfigurasi yang ketiga yaitu high availability. Jadi, high availability itu adalah pilar ketiganya. Di dunia infrastruktur itu, mati lampu atau putus koneksi itu adalah hal yang tidak sepantasnya. Jadi, ini itu merupakan konsep seperti ban serep yang otomatis. Ibaratnya di firewall lanjutan itu kita seperti memasang dua firewall yang identik. Satu ini bekerja secara aktif dan satunya ini memantau atau standby jikalau satu yang aktif ini tiba-tiba lagi down. Jadi jika firewall utamanya rusak atau kabelnya putus, firewall kedua akan langsung mengambil alih dalam hitungan milidetik. Jadi user bahkan tidak sadar kalau baru saja terjadi kerusakan di dalam jaringan itu. Jadi high availability ini menjamin suatu jaringan stabil 24 jam sehingga user merasa nyaman dalam memakainya. Nah, mungkin sekian saja dari pemaparan materi firewall lanjutan dari saya. Untuk selanjutnya waktu tempat dipersilahkan. Oke, terima kasih presentasi dari Yoga, sangat baik sekali. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu filtering mendalam dalam proxy. Akan dijelaskan oleh Renza. Untuk Renza, dipersilakan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan. Jadi di sini saya ingin menjelaskan tentang apa sih apa itu firewall filtering atau disebut dengan firewall pendalaman. Tanpa basa-basi saya ingin menjelaskan langsung. Oke, jadi filtering filtering mendalam atau firewall filtering itu adalah cara kerja firewall yang jauh lebih detail dan teliti dibandingkan firewall biasa. Kalau firewall tradisional itu cuma fokus lihat bagian luarnya saja. Misalnya kayak alamat IP, port bagian port atau protokol. Filtering mendalam ini seperti firewall yang penasaran dan ingin tahu apa isi sebenarnya dari data yang lewat. Jadi bukan cuma lihat siapa pengirim dan siapa penerimanya, tetapi dia juga membaca isi pakai data, em, mencari apakah ada hal yang janggal atau mencurigakan, menyimpan, atau berbahaya di dalam data tersebut. Jadi, eh, inilah alasan kenapa disebut dengan deep packet inspection atau pemeriksaan paket secara mendalam. Lanjut, di sini ada perbedaan antara IDS dan IPS. Namun sebelum itu saya ingin menjelaskan apa itu IDS dan IPS. Jadi kita mulai dari IDS dah. IDS itu atau disebut dengan Intrusion Detection System itu eh eh sorry sorry jadi kita mulai dari dulu ya. IDS atau disebut dengan Intrusion Detection System dan IPS Prevention System merupakan sistem keamanan jaringan yang digunakan untuk mendeteksi ancaman atau serangan. Keduanya sama-sama memantau lalu lintas, ibaratnya kayak memantau lalu lintas jaringan, namun memiliki fungsi dan tindakan yang berbeda terhadap serangan yang terdeteksi. Nah, perbedaannya ini apa? Eh, perbedaan perbedaan antara IDS dan IPS itu yaitu terletak pada tindakan yang dilakukan saat serangan terdeteksi. Nah, IDS itu hanya berfungsi untuk mendeteksi dan memberikan peringatan aja kepada kepada administrator jaringan tanpa menghentikan serangan tersebut, sehingga bersifat pasif. Tetapi IPS itu dia nggak cuma mendeteksi, namun dia langsung mencegah penyerangan, apa men- men- mencegah
penyerangan secara langsung, seperti memblokir atau menghentikan koneksi berbahaya yang membuatnya bersifat aktif. Jadi, cara kerja IDS dan IPS tuh dia gimana? Untuk cara kerjanya, itu IDS tuh kayak memantau lalu lintas dan membandingkan dengan pola serangan yang telah dikenali. Ketika ditemukan aktif kayak aktivitas mencurigakan, sistem akan mengirimkan notifikasi atau peringatan secara tanpa melakukan tindakan lebih lanjut, ibaratnya kayak notifikasi lah ya. Em, jadi nggak dia tuh kayak cuma mengingatkan saja, tapi nggak eh, tapi dia nggak mengambil tindakan. Namun untuk IPS itu dia bekerja secara real time eh, dengan memantau lalu lintas jaringan yang sedang berlangsung. Jadi jika terdeteksi ancaman, IPS akan langsung mengambil tindakan otomatis seperti memblokir paket data atau menghentikan akses sehingga serangan dapat dicegah sebelum berdampak kepada jaringan. Baik, kita lanjut ke ISSL atau TLS inspection. Oke, untuk SSL dan TLS inspection tuh itu dia kayak proses keamanan yang telah digunakan untuk memeriksa lalu lintas data yang terenkripsi menggunakan protokol SSL atau TLS. Walaupun data telah dienkripsi untuk menjaga kerahasiaan, em, proses itu dia memungkinkan sistem keamanan seperti firewall untuk tetap mendeteksi ancaman yang tersembunyi di dalam trafik HTTPS. Cara kerjanya em, TLS SSL atau TLS inspection tuh dia contohnya kayak gimana kira-kira? Nah, itu dia caranya tuh membuka enkripsi data untuk sementara waktu. Kemudian memeriksa isi paket data tersebut sehingga saat proses pemeriksaan selesai dan dipastikan aman, data akan dienkripsi kembali sebelum diteruskan ke tujuan. Dengan mekanisme ini, sistem keamanan dapat memantau trafik tanpa menghilangkan fungsi utama enkripsi itu sendiri. Nah, tujuannya SSL atau TLS inspection tuh dia apa sih? Kira-kira? Nah, tujuannya tuh untuk meningkatkan keamanan jaringan khususnya em, terhadap ancaman yang dikirim melalui koneksi terenkripsi. Dengan adanya proses itu, malware atau aktivitas berbahaya yang tersembunyi di dalam HTTPS tetap dapat terdeteksi sehingga keamanan eh, jaringan tetap terjaga tanpa mengabaikan penggunaan enkripsi. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya persilakan kepada Nanda. Oke, terima kasih untuk Renza untuk presentasinya. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu proxy server lanjutan. Akan dijelaskan oleh saya sendiri. Untuk waktu, akan saya mulai. Oke, melanjutkan pembahasan teman saya yang sebelumnya tentang dasar proxy. Mungkin ada yang bertanya nih, selain buat menyembunyikan IP, proxy gunanya buat apa lagi sih? Nah, di bagian ini saya akan membahas tentang dua kekuatan super proxy yang menjadi standar di perusahaan IT besar, yaitu kecepatan dan manajemen lalu lintas. Oke, kita lihat. Oke, peran proxy dalam caching. Jadi, poin pertama adalah kecepatan. Jadi, proxy punya fitur yang namanya disebut caching. Biar gampang, anggap proxy ini merupakan analoginya seperti mesin fotokopi. Oke, mesin fotokopi. Contohnya begini. Misalkan, ada orang namanya si Budi membuka website statis, misalkan detik.com, website berita. Proxy akan pergi mengambil halaman tersebut. Tapi sebelum diberikan ke Budi, proxy akan memfotokopi halaman tersebut dan menyimpannya.
Nah, ketika saya nih pengen yang namanya buka website yang sama, website berita detik.com, proxy tidak perlu jauh-jauh ngambil dari internet sana. Jadi, dia tinggal kasih fotokopian tadi ke saya. Jadi, hasilnya apa? Akses menjadi super cepat, low latency. Kita menghemat kuota internet dari data kita agar tidak menghabiskan banyak kuota dan tidak perlu download data yang sama berulang kali. Oke, peran proxy dalam forward proxy. Jadi poin kedua ini adalah bagian paling tricky tapi sangat penting. Bedanya forward proxy dan reverse proxy nantinya. Nantinya akan ada forward proxy dan juga reverse proxy. Biar teman-teman paham, kita langsung pakai analoginya ya. Oke, ini adalah salah satu analoginya. Jadi, contoh analogi yang lain juga, jika misalkan kalian ingin membeli sesuatu dari toko, tapi kalian nggak ingin tuh tokonya tahu siapa kalian atau perusahaan kalian ngelarang kalian berhubungan langsung dengan toko tersebut, maka Anda menggunakan yang namanya forward proxy. Nah, kayak gimana tuh? Jadi, Anda sebagai klien membuat daftar belanjaan, yaitu adalah permintaan data, dan forward proxy itu adalah asisten atau kurir Anda yang memberikan daftar tersebut kepada si asisten. Prosesnya, si asisten pergi ke toko atas nama Anda dan toko memberikan barangnya kepada asisten. Dan hasilnya, si asisten membawa barang tersebut kembali kepada Anda. Nah, jadi seperti jasa titip proxy yang bertindak sebagai perantara atau penyamar yang memungkinkan kita mengakses sumber daya atau toko online yang seharusnya tidak bisa Anda jangkau secara langsung sambil menyembunyikan identitas asli lokasi kita. Oke, selanjutnya peran proxy dalam reverse proxy. Sebelumnya forward proxy, sekarang reverse proxy. Apa sih beda dari kedua itu? Oke, jadi ini merupakan reverse proxy, merupakan kebalikannya. Dia berada di si pihak server. Jadi, analoginya ya, kita lihat. Oke, jadi bayangkan kalian berada di front office. Jadi, kalau kalian pengen ngurus suatu hal, kalian kan cuma boleh yang namanya sampai loket depannya saja. Kalian tidak boleh menyelonong masuk ke dalam ruang kerja staff di belakangnya, kan? Oke, seperti inilah loket inilah yang menjadi tameng. Dia menerima request kita, lalu meneruskannya ke staff di belakang layar. Jadi server, maksud saya reverse proxy itu seperti loket yang melindungi server asli supaya tidak diserang langsung oleh hacker dari luar. Seperti itu. Oke, ini merupakan poin terakhir kita, yaitu peran proxy dalam load balancing. Jadi, peran proxy dalam load balancing itu apa sih? Jadi, langsung saja ya kita ke analoginya. Oke, jadi bayangkan kita sebagai ribuan mahasiswa nih menyerbu website kampus di jam yang sama. Kalau cuma ada satu server, server itu pasti boom, meledak atau down karena overload. Disinilah peran reverse proxy. Dia berdiri di depan sebagai pengatur jalan, seperti polisi nih yang biasa mengatur jalanan saat macet. Lalu polisi ini akan analoginya sebagai proxy ini lalu dapat membagi-bagi mahasiswa tersebut ke dalam beberapa server berbeda secara merata. Misalkan kita masuk ke server A, lalu yang lain server B, lalu yang lain lagi server C. Dengan begitu, website akan tetap lancar dan tidak ada server yang crash sendirian. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya untuk pemateri dijelaskan oleh Sandika dalam materi hubungan firewall dan proxy. Untuk Sandika, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan Nanda sebagai moderator. Selamat pagi atau selamat siang semuanya. Hari ini saya ingin membahas dua istilah yang sering kita dengar dalam keamanan jaringan file firewall dan proxy. Seringkali orang menganggap keduanya itu sama, padahal tugas mereka itu berbeda. Supaya tidak membosankan, saya akan menganalogikan sistem keamanan jaringan kita seperti sebuah markas rahasia di dalam dunia game RPG. Mari kita lihat bagaimana mereka bekerja sama melindungi kita.
Oke guys, jadi di sini ada sebuah ilustrasi ya. Bayangkan kantor atau jaringan kita adalah area hijau yang aman di balik pagar ini. Karakter saya di sini adalah kita, yaitu user atau karyawan yang sah. Di depan gerbang kita memiliki firewall. Di sini saya gambarkan firewall sebagai anjing penjaga yang berdiri tepat di pintu masuk utama. Nah, tugas utama dia ini sederhana tapi krusial. Dia adalah garis pertahanan pertama. Dia tidak peduli apa yang kamu bawa, dia hanya peduli siapa kamu dan dari mana asalnya. Kalau kamu tidak diundang, kamu tidak boleh masuk. Apa yang terjadi sih jika ada ancaman dari luar? Nah, kita bisa lihat dari gambar ini. Di sini ada orang yang mencurigakan. Kita ibaratkan dia sebagai hacker atau lalu lintas data berbahaya dari internet. Jika si penyusup ini mencoba masuk, firewall langsung bertindak karena si penyusup ini tidak punya akses atau masuk dalam daftar. Sehingga firewall akan langsung mengusirnya di gerbang. Jadi filosofi firewall di sini adalah tolak semua kecuali yang diundang. Dan dia akan melindungi kita agar orang jahat tidak bisa menyentuh server yang ada di dalam. Oke, sekarang skenarionya terbalik nih. Bagaimana kalau kita yaitu orang dalam yang ingin keluar untuk internet? Inilah peran proksi. Di gambar ini proksi saya ibaratkan sebagai petugas polisi yang menjaga pos di dalam area. Saat saya ingin mengakses internet, saya tidak langsung lari keluar gerbang. Saya harus melapor dulu ke proksi. Dan kemudian si proksi akan bertanya kita mau kemana. Jika saya jawab mau ke situs judi, proksi akan bilang dilarang dan memblokir akses saya. Jika saya jawab mau baca berita hari ini dan kebetulan teman saya baru saja baca berita itu, proksi akan memberikan salinannya, yaitu change tanpa perlu mengambil ulang dari luar. Oke teman-teman, nggak kerasa nih presentasi kita diakhiri di sini. Jadi sebelum kita mengakhiri presentasi, aku pengen bilang kata-kata terakhir nih di presentasi ini. Jadi materi firewall dan proxy ini sangat amatlah penting bagi kita sebagai pengguna internet dan juga sebagai penyedia server yang dapat melindungi kita dari serangan cyber. Nah, benar-benar penting banget nih materi proxy dan firewall ini untuk menjaga kita untuk menjelajahi dan menjelajahi seluruh internet. Maka dari itu, terima kasih kepada teman-teman yang udah mendengarkan sampai sekarang, dan aku mohon maaf untuk perkataan yang tidak mengenakan jika ada, dan aku tutup dan terima kasih.